Bro, lu tau gak sih tentang Ki Hajar Dewantara sejarahnya? Oh ini mah ada di channel Marca. Semua nonton bareng nggak? Boleh. Ayo nih kita nonton bareng. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Markas. Kali ini kami akan membahas sejarah panjang dari Ki Hajar Dewantara. Pasti kalian udah tahu dong Ki Hajar Dewantara itu siapa. Nah, di sini kita akan membahas sejarah panjang dari Ki Hajar Dewantara. Yuk, sama-sama kita bahas. Semasa kecil, beliau memiliki nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada 2 Mei 1889, lahirlah Suwardi kecil. Menurut silsilah keluarga, Suwardi memiliki darah bangsawan. Karena itu, beliau berkesempatan bersekolah di ELS. Ya, ELS itu sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak bumi putra golongan tertentu dan warga Tionghoa. Selesai dari ELS, Suwardi melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di Yogyakarta. Akan tetapi, Suwardi tidak menyelesaikannya karena ada masalah biaya. Tidak lama setelahnya, Suwardi dapat beasiswa untuk bersekolah di Sekolah Dr. Stovia yang dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Namun, Suwardi tidak dapat menyelesaikan sekolahnya lagi. Hal ini karena masalah kesehatan beliau dan terpaksa untuk tidak masuk kelas selama 4 bulan, sehingga beliau gagal naik kelas. Meskipun begitu, beberapa orang percaya bahwa kejadian ini dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Masa menjadi jurnalis dan aktivis. Setelah gagal menempuh pendidikannya, Suwardi sempat bekerja bermodalkan pengalaman pendidikannya di Stovia menjadi peramu obat di salah satu apotek di Yogyakarta. Namun, nyatanya Suwardi lebih tertarik pada dunia jurnalistik. Setelah berhenti sebagai peramu obat, Suwardi bekerja sebagai jurnalis. Beliau merasa bahwa ini adalah jati dirinya yang sebenarnya. Beliau sempat bekerja di beberapa surat kabar seperti The Express dan Kaum Muda. Ketika menjadi jurnalis, Suwardi dikenal lantang bersuara mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya. Selain aktif sebagai jurnalis, Suwardi juga aktif dalam berpolitik. Keaktifan beliau dimulai ketika menjadi anggota yang bertugas di bagian propaganda organisasi Budi Utomo. Kemudian perjalanan Suwardi menjadi aktivis terus berjalan hingga berdirinya Indische Partij, yaitu partai politik yang didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja sih tokoh-tokoh nasionalis ini? Ya, mereka ialah Does Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat. Mereka semakin garang dalam mengkritik pemerintahan kolonial Belanda, hingga sampai pada suatu peristiwa yang membuat heboh masyarakat bumi putra pada saat itu. Peristiwa ini adalah perayaan kemerdekaan 100 tahun Belanda. Para kolonial Belanda menganggap bahwa hal ini harus dirayakan sebesar-besarnya, semegah-megahnya, sampai warga yang non-Belanda dan warga bumi putra harus ikut merayakannya. Kenapa membuat heboh? Karena di sini dan penduduk bumi putra harus memberikan sumbangan secara paksa. Hal ini tentu memicu reaksi para tokoh nasionalis. Mengapa penduduk bumi putra harus ikut merayakannya? Sedangkan di saat yang bersamaan, mereka sedang dalam keadaan terjajah. Mengapa perayaan ini harus diselenggarakan secara terbuka? Bukankah ini lebih pantas dijadikan secara tertutup? Suwardi menyuarakan kritiknya lewat tulisannya yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlader memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlader diharuskan ikut mengongkosi suatu keinginan yang tidak ada kepentingannya sedikit pun baginya.
Tulisan ini membuat pemerintah kolonial Belanda geram sehingga pemerintah kolonial mengasingkan Suwardi ke Belanda beserta Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo karena membela Suwardi. Pada masa pengasingannya, Suwardi kerap kali membaca karya tokoh pendidikan seperti Montessori dan juga Rabindranath Tagore. Beliau mendalami dunia pendidikan dengan mengikuti forum pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidikan. Setelah kembali ke Indonesia, Suwardi kembali ke medan juang. Saat ini medan juangnya bukanlah di bidang politik, melainkan berpindah ke medan pendidikan. Beliau merasa bahwa sistem pendidikan kolonial sangatlah diskriminatif yang membuat bangsa Indonesia tidak akan pernah maju. Untuk terwujudnya hal ini, pada tahun 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta. 2 tahun setelahnya, Suwardi Suryaningrat melepaskan gelar bangsawannya dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Taman siswa lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang berat sebelah, dan janji pendidikan untuk rakyat bumi putra yang masih janji saja. Pendirian taman siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Taman siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial yang melahirkan suatu institusi tandingan terhadap institusi kolonial. Taman siswa merupakan pokok sistem pendidikan dan pengajaran yang mengidam-idamkan kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan rakyat Indonesia. Taman siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yang mula-mulanya bernama National Underwich Institute di Yogyakarta. Kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Mula-mulanya taman siswa ini dibuka hanya sebagai taman kanak-kanak dan juga kursus guru saja. Tujuan didirikan taman siswa adalah untuk mendidik dan mengembangkan golongan muda serta menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat anti penjajah. Taman siswa berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Meskipun menggunakan sistem pendidikan modern Belanda, tetapi taman siswa ini tidak mengambil kepribadian Belanda. Taman siswa dibangun dengan sistem kebudayaan lokal dan nasional. Proses kebudayaan yang digunakan yaitu Trikom. Trikom itu continue, convergent, dan konsentris. Continue artinya berkesinambungan dengan masa lalu. Convergent artinya bertemu secara terbuka dengan mengembangkan alam dan zaman. Konsentris artinya menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dunia. Periode perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa di taman siswa dibagi menjadi 3. Pembagian ini didasarkan pada cakupan waktu selama 8 tahun atau 1 windu. Windu pertama disebut wiraga. Suku kata wi berarti mengikuti, dan raga berarti fisik. Hal ini berarti masa perkembangan fisik dan bagian tubuh lainnya. Windu kedua disebut zaman wicipta, berarti perkembangan daya intelektual yang sangat mempengaruhi sikap pemahaman anak. Windu ketiga disebut zaman wirama, yang berarti keharmonisan. Ini bermakna bahwa pada windu ketiga merupakan masa penyesuaian di dunia luar, di mana anak akan menentukan tempat yang akan didudukinya di sana. Setelah masa ini, anak menjadi dewasa. Ada 7 prinsip yang dipegang oleh taman siswa, yakni 1. Hak menentukan nasib itu sendiri. 2. Siswa yang mandiri. 3. Pendidikan yang mencerahkan rakyat. 4. Pendidikan yang harus mencakup wilayah yang luas. 5. Perjuangan menuntut kemandirian. 6. Sistem ketahanan diri. Dan 7. Pendidikan anak. Nah, seperti itulah sejarah panjang dari tokoh pendidikan di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara, sampai ia mendirikan taman siswa. Nah, sekian pembahasan video kali ini. See you next video. Bye! Nah, jadi begitu Pak. Lu udah paham kan tentang sejarah Ki Hajar Dewantara? Oh iya paham. Udah dah, gue balik dulu ya. Oh ya, bentar dulu. Nah, Kenapa? kalau lu mau nonton lebih lanjut lagi tentang sejarah lainnya, lu bisa nonton di channel Marcas. Oh, karena di yaudah. situ channelnya banyak video bermanfaat. Sekarang udah paham kan? Paham. Oke. Udah ya. Gue balik ya. Ya, hati-hati, Bre. Oke. Oke. Hati-hati, Pak. Ya. Weh, Jupri, dari mana lu? Lah, Bapak